Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat Markas Buku Islami yang dicintai Allah, salah satu buku yang sangat kami anjurkan untuk dibaca dalam kondisi seperti ini, di mana semua orang menjadi panik, semua orang menjadi sedih, dan semua orang merasa terancam dirinya dengan musibah ini. Maka alangkah baiknya apabila kita membaca buku La Tahzan. Dan buku ini adalah buku terbaik di zamannya, dan alhamdulillah juga buku ini diterbitkan oleh guru kami Kiai Haji Samsun Rahman sebagai penerjemahnya, dan kami mendapatkan banyak ilmu dari buku ini, dan semoga teman-teman sekalian juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari buku ini. Sekilas kami akan membacakan satu judul saja dalam buku ini yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum diberikan kesempatan untuk bisa membeli buku ini atau meminjam buku ini atau punya buku ini. Salah satu judul dari buku La Tahzan ini adalah judulnya, "Demikianlah telah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan." Keadilan merupakan tuntunan akal dan juga syariat. Keadilan adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak memboros-boroskan, dan tidak menghambur-hamburkan. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, ia harus senantiasa mengendalikan setiap perasaan dan keinginannya. Dan ia harus pula mampu bersikap adil dalam kerelaan dan kemurkaannya, dan juga adil dalam kegembiraan dan kesedihannya. Betapapun tidakkah berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menyikapi segala peristiwa merupakan wujud kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Duhai, betapa bagusnya keadilan itu! Betapa tidak, syariat senantiasa ditetapkan dengan prinsip keadilan. Demikian pula dengan kehidupan ini. Ia pun berjalan sesuai dengan konsep keadilan pula. Manusia yang paling sengsara adalah dia yang menjalani kehidupan ini dengan hanya mengikuti hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya. Pada kondisi yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani. Seluruh sudut kehidupan ini menjadi semakin gelap gulita, dan kebencian, kedengkian, serta dendam kesumat pun mudah bergejolak di dalam hati kita. Dan akibatnya, semua itu membuat seorang hidup dalam dunia khayalan dan ilusi. Ia akan memandang setiap hal di dunia ini musuhnya. Ia menjadi mudah curiga dan merasa setiap orang di sekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya. Dan ia akan selalu dibayangi rasa was-was dan kekhawatiran bahwa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Demikianlah, maka orang seperti ini senantiasa hidup di bawah naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan, dan kegundahan. Menyebarkan desas-desus yang dapat menggelisahkan orang lain sangat dilarang oleh syariat dan termasuk tindakan murahan. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang miskin nilai-nilai moral dan jauh dari ajaran-ajaran ketuhanan. Begitulah. Maka dalam surah Al-Munafikun ayat 4, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Dudukkanlah hati Anda pada kursinya. Niscaya kebanyakan hal yang dikhawatirkannya tak akan pernah terjadi. Dan sebelum sesuatu yang Anda cemaskan itu benar-benar terjadi, perkirakan saja apa yang paling buruk darinya, kemudian persiapkan diri Anda untuk menghadapinya dengan tenang. Dengan begitu, Anda akan dapat menghindari semua bayangan-bayangan menakutkan yang acap kali sudah mencabik-cabik hati sebelum benar-benar terjadi. Wahai orang yang berakal dan sadar, tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada. Bersikaplah secara adil, seimbang, dan jangan berlebihan. Jangan pula larut dalam bayangan-bayangan semu dan fata morgana yang menipu.
Camkan makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Cintailah orang yang Anda cintai sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi orang yang Anda cintai. Renungkan pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Dan ingat, sesungguhnya kebanyakan kekhawatiran dan desas-desus itu sedikit kebenarannya dan jarang pula yang benar-benar terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cuplikan dari kitab La Tahzan yang sudah diterjemahkan oleh guru kami Kiai Haji Samsul Rahman. Semoga bisa menginspirasi Anda dan memotivasi Anda untuk memiliki buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.